Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil atiyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak ibu, saudara-saudara jamaah salat isya dan tarawih Masjid Jami'ah Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, serta salawat dan salam senantiasa pula kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang singkat ini sehubungan dengan kegiatan di masjid kita sedemikian padat, sehingga secara langsung saja materi yang kami sampaikan bahwa pada malam ini kita meniti malam ke-22 dalam koridor 10 hari terakhir dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka. Kenapa di situ di hadis Nabi itu tidak dikatakan dakhalal jannah, dakhalalahumul jannah, Allah memasukkan mereka ke dalam surga dan menghindarkan dari siksa api neraka. Tidak ditegaskan seperti itu. Karena sesungguhnya bagi hambanya yang beriman berharap semata-mata ridha Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapatkan itu, pasti akan terhindar dari siksaan api neraka. Persoalannya, kalau orang kafir pasti masuk neraka. Dan dia khalidina fiha, tidak sekedar itu tapi khalidina fiha abada, selama-lamanya masuk neraka. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang kafir, para setan dan iblis, kemudian dajjal itu kekal selama-lamanya. Kalau orang Islam semuanya akan masuk surga. Kita semuanya ini insyaallah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cuma yang jadi persoalan, ada yang mampir dulu, ada yang belakangan. Tinggal kita pilih mau mampir dulu atau nak langsung masuk surga tanpa harus mampir dulu ke neraka. Ini yang jadi persoalan. Kita berada pada 10 hari terakhir ini, kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka. Mudah-mudahan semuanya amin. Kenapa? Karena kita semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti akan mendapatkan rahmat Allah, dan pada saat seorang hamba mendapatkan rahmat Allah pasti dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka yang harus mampir dulu ke neraka? Karena ada dosa yang belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sisa berapa hari lagi Ramadan tahun ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk lebih memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak baca Al-Quran, zikir, memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fenomena terkadang kita lihat di tengah masyarakat, ada yang sungkan untuk beribadah, sungkan untuk bertaubat karena merasa begitu banyak dosa yang sudah dilakukan. Itu hal yang salah, pikiran yang salah. Karena kenapa? Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Allah maha pengampun lagi maha pengasih. Di dalam surah Az-Zumar Allah berfirman ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Sungguh Allah akan mengampuni dosa seluruhnya, dan Dia maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi dosa segunung sekalipun pada saat seorang hamba menyadari kesalahannya di hadapan Allah dan bertaubat kepada Allah, Allah pasti akan mengampunkannya. Makanya kenapa kita harus minta ampun kepada Allah? Yang harus dilakukan bahkan sebenarnya setiap hari kita untuk minta ampun, bertaubat kepada Allah itu. Sebelum nyawa sudah ditenggorokan, insya Allah masih ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi di bulan Ramadan adalah bulan istimewa memang untuk ampunan bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan mengampuni. Dan pada saat seorang hamba sudah diampuni dari segala dosa yang pernah dilakukannya, pasti artinya akan terhindar dari siksaan api neraka. Seperti tadi, kenapa orang Islam masuk surga tapi dia mampir dulu ke neraka? Ada dosa yang belum diampunkan oleh Allah. Ada yang berprinsip, ayo Ustaz, tidak apa-apa Ustaz masuk neraka mampir dulu. Kaki kan akhirnya masuk surga juga gitu. Jangan coba-coba mikir saja itu. Kalau mampir dulu ke neraka artinya digodok 1 hari di neraka itu sama dengan digodok 1000 tahun dunia. Karena ukuran 1 hari akhirat itu 1000 tahun dunia. Berapa dosanya? Hitungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia digodok sampai berapa hari? Maka berapa hari, berapa ribu dia digodok di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kan kita senantiasa berdoa, sekian banyak harapan kita kepada Allah yang kita tuangkan dengan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh akhirnya kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 3 macam, Pak. Tidak sekedar 2 macam. Kita minta bahagia dunia, minta bahagia di akhirat, tapi yang terakhir minta hindarkan dari siksa api neraka. Kenapa? Karena ada orang yang bahagia dunia, ada yang bahagia di akhirat, tapi mampir dulu ke neraka. Nah, kita tidak. Kita minta langsung. Apalagi Pak, pada saat kita senantiasa istiqomah, sholat, puasa, zakat, berinfak, bersedekah. Bahkan orang yang bersedekah dan berinfak itu akan masuk surga tanpa hisab. Melalui jembatan Siratal Mustaqim seperti kilat. Dalam hadisnya itu, selama hidup di dunia, Allah akan menyembuhkan penyakitnya dan akan menghalau bala. Tidak menjadikan bala yang sudah tertulis, akan menangguhkan bala yang akan terkena padanya. Itu bagi orang yang bersedekah. Jadi betapa kita sebenarnya modal untuk masuk surga itu sedikit sekali. Asal kita istiqomah sholat 5 waktu, puasa, kemudian berzakat, berhaji bila mampu, kemudian kita berinfak bersedekah. Jangan kata bahwa sedekah dan infak itu sekedar anjuran, tidak. Infak sedekah itu perintah dari Allah. Wa anfiqu, belanjakanlah, berinfaklah, bersedekahlah. Karena kenapa? Kaidah usul fiqh mengatakan al aslu fil amr lil wujub. Bermula asalnya itu perintah itu adalah hukumnya wajib. Jadi pada saat ada bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya wajib. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama-sama orang yang ruku. Maksudnya itu salat berjamaah itu wajib hukumnya. Walaupun cuma dengan 2 orang berjamaah ya. Satu suami jadi imam, yang kedua istri, apalagi berjamaah di masjid. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, makanya saya katakan bahwa sebenarnya modal untuk masuk surga itu sedikit sekali. Asal kita istiqomah dan senantiasa rujuk kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat bahagia dunia, bahagia di akhirat, dan terhindar dari siksa api neraka, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya sampai ke akhir Ramadan yang benar-benar menjadi hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Menjadi hamba yang benar-benar bebas dari dosa, dan selalu kita jadikan Ramadan pada tahun ini benar-benar pelajaran bagi kita, sehingga kita senantiasa istiqomah sampai akhir hayat kita, senantiasa istiqomah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kurasa demikian saja. Rasanya kepengen panjang lagi nak ngomong ini, tapi karena sebagaimana aku sampaikan tadi masih banyak kegiatan kita setelah tarawih ini. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di Ramadan tahun mendatang. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.